Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham BSDE atau Bumi Serpong Damai Em, yang sudah pernah saya bahas tanggal 11 Maret 2023 ya, per tanggal 8 Mei 2024 kemarin harganya di 930. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahasnya dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya kita akan update, seasonality dari sisi bandarmologinya dan technicalnya kita akan update ya. Kita akan review pola technical di video saya yang sebelumnya setahun yang lalu, kemudian pola technical saham ke depannya. Oke, ini listing di bursa tahun 2008 ya, dengan IPO price-nya 550, belum pernah stock split, beberapa kali right issue. Uh, Kalau teman-teman beli sejak IPO dan tidak diapa-apakan dan termasuk tidak menebus right issue-nya itu sedang floating profit 69% ya. Kalau kita cek kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini masih banyak floating minus, jadi mungkin rata-rata yang beli 10 tahun terakhir sedang mengalami floating minus saat ini ya. Dan di tahun 2024 sendiri juga masih minus 13,89%. Harganya tertinggi setahun terakhir pernah di 12.35, terendahnya di 870. Jadi harga saat ini lebih mendekati ke harga titik terendahnya teman-teman ya. Bahkan 3 tahun juga mendekati titik terendahnya sama di 870. Ini profile company-nya. Ini alamatnya ya, ada di Tangerang ya, di BSD City-nya, yang dimana ini adalah proyek terbesarnya. Ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai BSD City. Bidang usahanya adalah properti dan real estate ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran struktur dari pengendali atau pemegang sahamnya. Ini dimiliki oleh PT Paraga Artamida sama PT Eka Sentral Usaha Maju, di mana dua ini juga terafiliasi ya. Ini juga anak usahanya PT Paraga yang memiliki Bumi Serpong Damai. Di mana ini merupakan anak usaha dari Sinarmas Land Limited yang listing di Singapura ya. Ini pengendalinya adalah salah satu dari keluarga grup Sinarmas. Ya, ini juga ada saham treasury dan masyarakatnya 33,5%. Dan ini adalah operasionalnya ya. Dia ada di 9 kota besar, jadi enggak hanya di Tangerang di BSD City ya. Jadi dia sudah mulai expand ya, di beberapa pulau juga ya, di luar Jawa juga. Ini dia di Greater Jakarta, dia punya ada beberapa Sinarmas Land Office. Ini yang utamanya adalah BSD City Tangerang. Ya, punya Grand Wisata Bekasi, Kota Bunga Bogor, kemudian ini di Kota Wisata dan Legenda Wisata Cibubur ya. Kemudian di Semarang dia juga punya DP Mall dan Rooms Inc. Ini hotel ya, Room Inc. Kemudian di Surabaya dia juga ada Klaska Residence, ITC Surabaya, Sinarmas Land Plaza, dan Land Bank juga. Ya, jadi masih punya land bank yang kosong yang belum dikembangkan di Surabaya. Kemudian di Makassar juga ada Vacan Land Bank ya, 5 hektar. Kemudian di Manado juga ada Vacan Land Bank, Vacan Land ya, 14 hektar. Kemudian di Samarinda juga ada Vacan Land, ini belum dikembangkan sama sekali ya, jadi mulai mengumpulkan apa land lagi ya untuk stok ya. Di Balikpapan dia sudah ada Balikpapan Permai, Balikpapan Baru, Mall Balikpapan, Grand City. Ya, kemudian di Palembang ini sudah ada Vacan Land, dan di Medan dia punya Sinarmas Land Plaza. Jadi ada beberapa teman-teman ya. Jadi nggak cuma di BSD City di Tangerang. Nah, ini kira-kira bisnisnya update-nya teman-teman ya. Jadi ada dua income. Yang pertama dari sales development revenues, kemudian dari recurring revenues ya. Biasanya kalau properti pasti ada dua ini ya, dari sales development, penjualan unit baru, kemudian ada recurring ya, misalnya maintenance gitulah ya. Jadi ini ada di City and Urban Development, ada cluster residensial, kemudian ada vertical residensial juga ya, apartemen. Kemudian recurringnya dari office building, mall, superblok, ini sewa ya, hotel ya, ini kan recurring ya, berulang. Ini kota-kotanya, ya ini produk-produknya ya teman-teman ya. Kemudian ini yang terbesar ya dari BSD City.
Itu dari total 5.951 hektar itu masih yang bisa dikembangkan itu 2.100 hektar. Ya, dari di Grand Wisata Bekasi dari 1.081 hektar ini yang masih bisa dikembangkan 480, yang ini sudah ya teman-teman, ini yang kurang ya. Kemudian yang ini di Kota Wisata Cibubur ada 183 hektar yang masih bisa dikembangkan kembali ya. Jadi kalau update dari manajemen, sisa land bank yang belum bisa dikembangkan tuh kira-kira masih bisa untuk cadangan stok 10 sampai 20 tahun ke depan ya. Jadi masih cukup lama. Ditambah lagi mereka masih menambah-nambah land banknya lagi ya, tadi kita lihat di beberapa eh, kota lain ya, selain di Greater Jakarta ya. Ya, di Surabaya masih ada, di Makassar masih ada, di Manado masih ada, di Samarinda, kemudian di Palembang ya masih ada. Oke, kemudian kita cek di laporan keuangannya, kita lihat ya penjualannya, pendapatannya dia paling banyak dari penjualan tanah dan bangunan ya. Kemudian ini ada tanah dan bangunan strata title ya, totalnya 3,3 triliun dari penjualan tadi yang sales development ya teman-teman ya. Kemudian ada konstruksi, ada sewa, ini kalau sewa kan recurring. Pengelola gedung juga recurring ya. Arena rekreasi ini juga recurring, hotel recurring, air ya pastinya recurring ya, tol juga recurring dan lain-lain. Ya totalnya 3,7 triliun naik ya dibandingkan kuartal 1 2023. Yang kalau kita lihat secara segmennya ya, yang menyumbang paling banyak masih real estate ya. 1,5 triliun secara laba ya, dari pendapatan 3,5 triliun, labanya 1,5 triliun ini paling besar. Jalan tolnya masih merugi, hotel juga ini merugi ya, dan kalau kita lihat pendapatan usaha dari pihak eksternal hotelnya kok nol ya. Kemungkinan ya memang dipakai hanya untuk internal ya, untuk meeting internal, untuk penginapan orang-orang internal, karena di sini tidak ada pihak eksternalnya nol ya. Saya nggak ngerti kenapa ditulis nol. Apakah memang dari pihak ketiga nggak pernah ada yang nginep di Rooms Inc, atau memang hanya digunakan untuk internal saja ya. Kemudian untuk kinerja perusahaannya, kalau kita lihat secara jangka panjang ini naik ya, luar biasa. Di 2024 ini annualize-nya juga kalau misalnya dia sesuai dengan annualize, dia akan mencetak rekor tertingginya di tahun 2024 ini ya, dengan omsetnya pendapatannya 15 triliun dan labanya 6,1 triliun, laba bersih ya. Ini rekor tertinggi kalau misalnya on track di tahun ini masih sama terus kinerjanya seperti kuartal 1. Kalau kita lihat struktur pendapatannya ini juga di tahun 2024 ini sudah laba kotornya sudah membaik ya. Sempat turun di 2020 di bawah 70%, biasanya kan di atas 70%. Turun, 2023 turun lagi. Kemudian di 2024 sudah mulai kembali lagi ke angka 70%. Ya, laba usahanya juga sudah kembali ke 40% ya, dimana ini sebelumnya juga sekitar 40%-an, kemudian turun. Dan laba bersihnya, nah kalau laba bersihnya tahun 2014 ini mestinya ada lain-lain ya, jadi kita nggak pakai, juga masih di kisaran 40% ya. Jadi ini membaik dari sisi nominal maupun dari struktur pendapatannya. Kita lihat tadi sudah dibahas sekilas ya, naik 31,3% pendapatannya, dan laba bersihnya naiknya 56,1%. Karena beban pokok penjualannya turun ya, bukan turun naik, tapi naiknya tidak setinggi dari pendapatannya. Kemudian beban usahanya ini juga naik ya, tapi tidak setinggi kenaikan dari laba kotornya. Nah, kita akan masuk ke valuasinya ya. Ini yang cukup menarik bahwa ternyata ini PBV pada saat video ini dibuat itu adalah PBV terendahnya selama 10 tahun terakhir. Ya, bahkan di kuartal 1 2024 ini masih lebih rendah lagi ya. Padahal di kuartal 1 2024 kinerjanya itu naik ya, laporan keuangannya naik, tapi harganya malah turun ya, sehingga valuasinya jadi tambah murah ya. Saat ini PBV-nya di 0,52, rata-ratanya di 0,98. Kira-kira kenapa ya, nanti kita akan bahas. Untuk pair-nya ini juga sama ya,
untuk annualized 2024 ini justru malah turun harganya setelah rilis laporan keuangan. Ya, lebih rendah padahal laporan keuangan kuartal 1 bagus ya. Itu kalau di annualize ini all time high-nya sepanjang waktu. Nah, earning yield-nya juga menjadi paling murah ya. Jadi ini valuasi termurah baik secara PBV, PER maupun earning yield ya, dari 29,2 di mana rata-ratanya cuma 9,9. Ya, jadi ini sudah murah banget teman-teman ya valuasinya ya. Justru ketika laporan keuangannya keluar malah harganya tambah turun bukannya naik. Berapa harga wajarnya? Kalau kita lihat di sini menggunakan metode earning yield 10-15% setahun itu ada di 1.800 sampai 2.700 ya. Jadi harga saat ini 930 itu terdiskon 49% sampai 64% dari harga wajarnya. Ya, harga wajarnya ya kembali ke BBW1 aja lah, 1 sampai 1,52. Dan kita lihat di sini ya ada 21 analis yang merating BSDE. Dari 21 analis ini 20 merating buy, satunya hold. Ya, di mana average ratingnya itu ada di 1350 ya. Tertingginya di 1560, ini juga masih lebih rendah dibandingkan dari harga wajarnya versi earning yield ya. Karena memang ini properti kan nanti tinggal nunggu boomingnya aja ya teman-teman ya. Dan untuk dividen ini tidak rutin bagian dividen ya, berhenti sejak tahun 2017 terakhir membagikan dividen, dan itu pun juga nggak terlalu besar ya dividennya ya, nggak sampai 1%. Untuk estimasi di tahun 2024 ini juga belum, saya prediksi tidak akan membagikan dividen ya, meskipun memiliki kemampuan yang sangat mampu ya, cashnya dia 458 per lembar saham ya, sehingga sebenarnya kalau membagi 100% pun sebenarnya mampu. Tapi mungkin nggak tahu pertimbangannya manajemen ya, kenapa tidak membagikan. Dan untuk kesehatan finansialnya kita lihat ya, quick ratio-nya ini masih terjaga di atas 1, current ratio juga terjaga di atas 2, debt to equity ratio-nya ini sempat meningkat kemudian dia menurun lagi ya. Kemudian di quarterly dia juga menurun tipis-tipis ya, menurun tipis-tipis di sini ya. Jadi semakin oke ya, mestinya iya karena jumlah cashnya juga semakin banyak. Dan kalau kita cek secara seasonality ya, dari Maret, April, Mei ini memang merah ya teman-teman. Jadi turun, dan kita lihat ya tahun 2024 ini setiap bulannya turun. Ya, Mei ini juga chance untuk naiknya kecil ya, ini belum bergerak kemana-mana di bulan Mei harganya. Nanti chance untuk naiknya hanya ada di bulan Desember, itu pun nggak banyak ya. Tertinggi 2020 16,67% di bulan Desember. Ya, jadi hanya satu di bulan Desember untuk naiknya. Kita cek struktur sahamnya, ini tadi sudah dibahas sedikit di awal ya. Ini adalah saham yang dimiliki komisaris dan direksi ya. Ini kebanyakan keluarganya Sinarmas. Kemudian peran investor asing di saham ini juga nanggung ya. Kita lihat investor asing tahun 2022 membeli, 2023 membeli, 2024 juga sebenarnya masih membeli ya. Namun di bulan Mei ini dia masih menjual terus ya, tapi dia korelasinya tidak tinggi ya. Jadi bukan investor asing yang menggerakkan harga sampai turun gitu ya. Nah, kita cek dari kepemilikan retailnya, ini masih Maret, yang Aprilnya belum muncul, jadi masih Maret aja. Kalau kita lihat dari Maret ke Maret ini secara jumlah investornya turun ya, turun 729. Namun kalau kita lihat Februari ke Maret justru naiknya lebih tinggi ya. Jadi ini sempat turun dalam di 2 bulan pertama Maret April ya, ini turun dalam ya. Mei ya, Mei ini langsung turun 23, habis itu dia mulai beranjak naik ya. Jumlah lembar sahamnya pun beranjak naik, average-nya juga naik ya. Jadi yang masuk ini justru lebih tinggi teman-teman ya daripada existing, karena jumlah average-nya naik. Ya, apalagi Februari ke Maret ini per orangnya masuk 71 jutaan per orang di saham BSD ini. Nah, kita lihat ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya ya sedang akumulasi kecil ya. Closing-nya ada di sini, masuknya ada di sini. Sempat naik, namun kembali turun ya. Kalau kita lihat di banda detektor ini sedang big accumulation, dan secara broker summary ini jelas-jelas sedang akumulasi ya.
broker YO 201. Tapi ternyata setelah saya cek lebih dalam, pengendali ini Paraga Artamida itu memang membeli, ya, menambah kepemilikannya menggunakan broker Amantara Sekuritas Indonesia dengan kodenya YO, ya. Selama ya setahun terakhir lah ya. Di sini ya dia berhenti kalau nggak salah di bulan November. Dia stop, nanti kita akan cek ya. Saya sudah tampilkan, sudah lampirkan datanya di sini ya. November stop sehingga harganya tidak kembali naik ya. Malah justru tambah turun. Nah, jadi ini kenapa kok ada akumulasi tapi harganya malah turun ya. Kita akan cek nanti. Nah, di sini teman-teman ya, dari data struktur saham ini kita lihat ya, lokal CP ini ada dilusi teman-teman ya, ada dilusi di mana ada penambahan saham dari April ke April 598 juta lembar saham, di mana ini di data corporate action berarti penambahan saham ini adalah sifatnya konversi ya dari scrip ke scripless ya. Dan yang memiliki potensi melakukan konversi ini adalah lokal CP ya. Kita lihat di sini ada tiba-tiba ada tambahan yang cukup signifikan, kemudian dia menambah ke sini ya. Jadi kemungkinan ada yang merubah sahamnya dari scrip ke scripless ya. Di sini, jadi ini terdilusi. Cukup hati-hati ya membacanya kalau ada dilusi seperti ini. Kita lihat ya, lokal ID setahun terakhir masih menambah ya. Secara lembar sahamnya bertambah, secara persentase juga masih bertambah. Padahal ini sudah terdilusi ya teman-teman ya. Karena yang terdilusi kalau ada penambahan ini adalah prosentasenya. Contohnya apa? Contohnya ini ya, reksadana lokal. Reksadana asing ya. Reksadana asing di sini jumlah lembar sahamnya itu bertambah, tapi secara persentase turun karena persentasenya terdilusi oleh penambahan ini oleh lokal CP. Ya, kita lihat di sini ya, pemegang terbesarnya ada lokal CP, kemudian foreign others, kemudian ada foreign CP, ya, insurance ya juga, insurance besar itu teman ya. Kita lihat ya yang terjadi setahun terakhir. Lokal CP ini menambah ya, menambah kepemilikan. Tadi kita sudah tahu siapa pengendalinya yang menambah kepemilikan. Kemudian insurance ini jualan terus. CP beli di beberapa bulan terakhir, foreign others ini jualan. Ya, kita lihat lokal ID belinya paling banyak, dapat barangnya dari reksadana lokal ya. Jadi reksadana lokal ini masih jual barang terus secara berkelanjutan. Reksadana asing ini juga jualan barang, namun ya ini sebenarnya bertambah ya. Dari April ke April nambah, kemudian jual, ini sempat tambah lagi, kemudian dia jual lagi. Ya, jadi kenapa kok harga sahamnya meskipun ada terlihat akumulasi oleh pengendali, tapi ternyata uang besar lainnya masih membuang secara rutin ya. Dan ketika berhenti di bulan November, maka harga sahamnya ikut turun karena yang nampung hanya investor retail lokal. Kita lihat di data terupdate terakhir Maret ke April, ya kita lihat ya yang membeli paling banyak masih foreign CP ini masih membeli banyak. Kemudian yang terbesar kedua adalah lokal ID ya. Nah, lokal ID ini foreign CP ini kalau kita lihat tetap bertambah ya, jadi masih ada nampung dari lokal juga ya, foreign CP. Kemudian lokal ID ini nampung dari lokal insurance yang masih jual barang, stoknya masih banyak. Reksadana lokal juga masih banyak, stoknya 2,59%, masih memberikan tekanan jual. Reksadana asing yang tadinya tadi plus ya sekarang juga mulai jual, di mana stoknya juga masih lumayan teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan harganya justru malah cenderung turun daripada naik meskipun diakumulasi oleh pengendali tadi ya teman-teman ya. Masih banyak, jadi sebenarnya saya juga kadang-kadang bingung ya. Tadi dari analis 21 analis 20-nya bilang buy, tapi ternyata reksadana malah jualan. Ya, reksadanya malah jualan. Insurance juga malah jualan ya. Jadi analis itu sebenarnya untuk retail, khusus untuk retail kita, atau sebenarnya juga untuk reksadana ya. Jangan-jangan analis itu mengeluarkan ratingnya, reksadananya jualan, retail beli gitu ya. Kalau rekomendasinya ratingnya sell, yang sell lokal ID, yang buy reksadana, jangan-jangan seperti itu, saya nggak ngerti sih ya. Cuma kan heran ya, biasanya analis itu kan digunakan oleh uang-uang besar ya, tapi ini malah uang besarnya pada buang semua. Oke, untuk di Mei ini ya masih terlihat big accumulation, dan ini sudah broker YO tadi sudah hilang ya karena sudah stop di November, sekarang adalah broker DH, dan ini terlihat akumulasi ya teman-teman ya. Ini memang akumulasi. Ya, karena bukan pengendali sudah stop tadi di bulan November. Nah, di November dia sudah stop nih ya. Paraga Artamida.
Oke, ini adalah pola teknikal di video saya yang sebelumnya tanggal 11 Maret, di mana waktu itu saya prediksi harganya akan naik ke 1070, kemudian turun lagi ke 975. Ya, dan kita lihat di sini dia naik ya ke 1070, namun tidak turun ke 975 karena apa? Dia kebablas ya, bablas sampai ke 1180, jadi dia koreksinya ke 1070 ya. Koreksinya saya di sini topnya salah, jadi koreksinya juga salah. Ya, kalau kita lihat ya sejak November nih sudah mulai turun ya. Di sini sudah mulai lemah, kemudian dia mulai turun. Dan di sini sudah mulai downtrend ya, sudah mulai membentuk higher low dan lower low ya. Kemudian sudah mulai menjauh dari garis EMA 200 dan EMA 50. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Kalau misalnya data tadi secara perpindahan struktur sahamnya masih dilanjutkan, maka dia akan berpotensi turun lagi ya. Jadi ya ini saya garis dulu biar lebih mudah ya. Jadi ini sedang distribusi oleh reksadana ya. Nah, ya, kemungkinan dia akan turun ke sini ya, bisa ke 820 ya, kemudian dia naik lagi. Nah, untuk selanjutnya bisa naik, bisa turun tergantung dari data struktur sahamnya ya teman-teman ya. Tapi biasanya berkelanjutan seperti ini ya, nggak lama. Jadi saya prediksi dia akan masih turun lagi di bawah 800 ya, kemungkinan ya, berdasarkan data saat ini ya. Kalau misalnya bulan depan ada update ya, teman-teman yang sudah memiliki data tersebut bisa update secara manual ya, tanpa harus menunggu video saya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen bisa memiliki data perpindahan struktur saham seperti ini, itu saya sudah ada video penawaran di deskripsi ya. Untuk teman-teman ya, bayar 1 kali untuk update seumur hidup. Ya, supaya teman-teman bisa secara mandiri menganalisa saham tanpa harus menunggu update video dari saya. Oke, kita akan masuk ke risamnya. Untuk secara fundamental, kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga masih naik. Valuasi murah, tidak rutin bagi dividen, forecast-nya 0, berpotensi naik di atas 60% untuk seasonality di bulan Desember. Untuk Bandara Meloki tadi dari April ke April, saya simpulkan sedang distribusi ya, meskipun nanti pengendali membeli, tapi tidak berkelanjutan ya, stop di bulan November. 1 sampai 8 Mei ini berdasarkan data, karena berdasarkan data yang ada, belum menggunakan struktur saham yang detail, itu masih akumulasi. Untuk technical ini sedang downtrend teman-teman ya. Kemudian terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BSDE ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham BSDE. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion atau pelengkap informasi dari analisanya teman-teman sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham BSDE ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.